nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi Bapak ngirim foto tadi kan. Mempertunjukkan. Ya, maksudnya ya mempertunjukkan foto yang sedang video. Nah, awal mulanya ini kan dari Aunty langsung berbicara sama Pak Ustadz. Ya. Jadi intinya komunikasinya berawal dari keluarganya Aunty sama Pak Ustadz. Dan benang merahnya di situ. Nah gini ya, ntar dulu Pak. Jadi Pak Ustadz ini yang namanya mengkoordinir. Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Nah ini sebenarnya ini salah paham. Salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Benar nggak Pak? Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau sapi ini datang, ya otomatis nggak akan terjadi seperti ini. Nah ini pertama nih. Yang kedua, ini untuk yang video tadi, penyerahan itu memang bukan orang kita. Jadi kita nih hanya menaruh sapi. Mungkin Pak Ustadz yang masih tahu ya? Juga nggak tahu. Nah nggak tahu juga. Harusnya kita komunikasi sama Pak Ustadz dan Pak Ustadz juga ini. Tahu kok Pak Ustadz Nggak ini tahu, komunikasi. gini. Enggak, maksudnya Nggak gini. tahu. Pak Ustadz sudah melaporkan ke sini. Terusin. Oh, oke. Ya, jadi ini Iya, paham. jangan ini marah ke sini, ini maksudnya jangan. Ini cuma Karena salah. Pak RT nggak tahu. Iya, ini apa-apa. sama semua nggak. Ini semua nggak ada yang tahu. Cuma kan intinya permasalahannya ini kan mau langsung intinya aja ya Pak, biar nggak lama. Jadi permasalahannya ini dari live Instagram ya kan. Ini masalah ini karena yang rame ini Instagram. Nah, awal mula Aunty ini kan orang sibuk, orang yang benar-benar pekerja keras, yang nggak pernah ngurusin hal-hal yang receh kayak seperti ini. Cuma karena lagi live, tiba-tiba mungkin diduga warga sini langsung komen di Instagram, otomatis spontan mengingat lagi kejadian yang tadi sore yang sudah dilaporkan sama ART sama driver. Nah di situ spontan juga berbicara, tapi kan otomatis Aunty ini tidak di lokasi. Dapat informasi dari ART dan driver apa yang mereka alami di sini. Nah di situ. Setelah itu Aunty ini spontan berbicara yang dirasakan karena kok bisa begini. Kok bisa saya niat baik kok dibalas seperti ini. Nah ini yang dirasakan Aunty saya. Betul. Nah, terus yang jadi permasalahannya tanggapan. Mungkin Pak RT juga nggak tahu kan, memang namanya informasinya belum sepenuhnya dari Pak Ustadz, belum tahu kan. Kayak kok sapi udah taruh diambil lagi. Nah itu sebenarnya itu salah paham juga. Karena misalnya driver ini sama ART ini tujuannya cuma disuruh sama Aunty kan, selaku tuan rumah. Nah, minta ke Pak RT karena memang mereka yang siapa? Saya. Nah, Pak Ustadz nggak tahu. Nah iya, RT nggak tahu-tahuan. nah, tiba-tiba kok bisa ketemu Pak RT. Nah ini dari cerita ini ketemu Pak RT itu gimana? Pas pengambilan. Iya. Kata siapa itu Pak? Saya. Nah, ini. Tadi itu yang video tadi itu dikirim. Jadi Kan ada jelasin ulang. Jadi intinya Pak RT ini nggak tahu nih ternyata kalau misalnya ada kegiatan ternyata memang Aunty ini selama 3 tahun sampai 4 tahun selalu ada Idul Fitri, Idul Adha itu selalu ini dulu. Ya ini kan diceritain. Iya, makanya diceritain. Jadi kan Pak RT nggak tahu nih kalau ada kegiatan seperti itu. Jadi kegiatan ini rutin ini setiap ada Idul Fitri, Idul Adha itu pasti ada pembagian warga. Nah, biasanya yang menjembatani Pak Ustadz. Nah, cuma karena sekarang ini Pak Ustadz miskomunikasi sama kita sama Pak RT juga, jadi nggak ini, jadi salah paham. Nah, kalau saya mungkin di kondisinya Pak RT, ya mungkin saya kok udah naruh sapi, kok diambil lagi. Nah, kalau di kondisi aku juga nggak mungkin lah, gue mau Nah. naruh sapi terus gue mau ambil lagi. Nah itu di kondisinya Aunty Itu juga bukan saya gua banget sama. gitu loh. Nih jadi di kondisinya Aunty pun saya sama juga. Loh, saya naruh sapi kok marah-marah dia kalau misalnya ini. Nah itu di situ sebenarnya salah paham. Jadi mungkin kenapa live itu bisa terjadi karena ada intonasi yang kayak apa ya, kalau pokoknya nah ini ada jam 7 kalau nggak diambil dilepas, bener apa begitu Pak? Nah ini nggak apa-apa, ini saya cuma ini. Nah jadi ada jam 7 nih kan, kita sebagai pendengar pasti meresponnya kok begitu, sedangkan ya
Harusnya Pak RT meskipun apapun yang terjadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang apa ya, ibaratnya yang kurang enak, Kurang bijak. yang bijak harusnya. Harusnya kan mereka ini kan RT atau driver yang kerja sama kita, otomatis mereka nggak tahu apa-apa karena mereka diarahin di berita. Dan harusnya yang Pak RT ini kan pengayom Pak. Harusnya ini tuh jangan melontarkan kata-kata yang kayak Pak Topan ini, mungkin ada kata mendengaran aja sampai kaget dia. Kalau misalnya dia, kok saya di ini, nah itu. Ya oke. Karena seandainya di posisi Anda, orang yang menjadi bersangkutan diambil lagi secara psikologis, itu gimana? Ketika masyarakat itu sudah melihat, sudah menerima, terus diambil lagi, bagaimana tanggapan Anda terhadap kepercayaan saya yang selama ini? Mereka pasti berpikiran buruk dengan saya. Ada apa? Ada apa ini? Kok diambil lagi? Nah itu. Nah, itu kan wajar kalau saya agak sedikit Emosi. terpancing emosi. Iya. Wajar. Oke. Berarti diakui bahwa Bapak marah waktu itu. Iya. Mana? Ntar dulu, marahnya di mana? Iya. Ntar dulu, Emosi. Nggak, marahnya di mana? Ntar dulu. Iya kan? Ketika saya diperintahkan untuk membantu menaikkan harga. Kita ini Bukan diperintahkan, Pak, minta tolong. Nah, itu minta tolong loh, bukan diperintahkan. Saya nggak mau kan? Ngapain? Ya udah, nggak mau. Udah, ngapain? Bapak bilang nggak mau. Saya nggak mau, bener. Iya, iya. Bener nggak Iya, mau? iya udah. Ya kenapa Bapak nggak mau? Kan Bapak kan Pak RT, Pak. Salah. Ayolah Pak, tolongin Nah, Pak. nggak bisa gitu, Gini, Pak. Mbak Devi gini. Ini Saya ini terkait. sekarang lagi Suasananya Bu. karena suasananya saya ini lagi dirusak sama kepercayaan orang sama satu Jadi ada orang. sebab Oh, cuma masalah itu jadi Ada Bapak sebab- emosi gitu ada ya? sebab akibat. Oh iya dong, warga udah lagi kumpul tiba-tiba diambil. Jadi gitu. Oke. Ya. Jadi gini, ulangi lagi ya. Jadi biar yang tadi yang mau sampaikan bisa jelas lagi. Cuman masalah nih. Jadi begini. Ya oke lagi Pak. Ibu Dewi, dari yang awalnya kita biasa dapat jatah porsi daging itu, lalu kemudian datang sapi, orang yang nganter itu ngirim video Ya. tanpa menjelaskan bahwa dia driver dari Brebes. Ya. Mana saya tahu kalau asisten atau bukan? Ya, ya. Dan nggak ada penjelasan kan? Ya. Nah, ketika udah diserah terima, dia langsung kirim video sesuai yang tadi aku pegang. Telah menyerahkan satu ekor sapi kurban Hijabnya. hijab dari Ibu Dewi Persik, nah, ya kan? Bisa Ya. diterima oleh Bapak Malkan, kita Betul. ucapkan Ya. begitu. Ya. Nah, itu langsung saya Jadi sampaikan. cuma masalah sapi yang diangkut itu tadi Jadi dan memang ada tidak kesalahpahaman ada. jadi terlontar kata-kata Yang- itu ke ART saya dan yang istri saya saya gitu pikir, kan Pak. yang Jadi saya garis pikir bawah. awalnya, Itu kan Pak. nah, yang saya udah nyiapin daftar Itulah juga Pak yang membuat saya jadi marah Pak di Instagram. Saya mendapatkan perlakuan, aduh kok kayak Tadi dulu gini ya, Bu. banget sih. Tadi dulu. Gitu kan. Tadi dulu. Sekarang masalah uang yang 100 juta, Ya, saya minta 100 juta. kalimatnya ada gimana? dua versi tadi saya bilang. Tuh tadi kan dia ada dua versi, ini dan ini. Bagaimana? Yang ini nanti baru Jangan pegang ya. jangan pakai anggap aja. Saya Ayo. Langsung aja dia ngomong, Pak, saya minta tolong bantuin saya pelakatin sapi. Karena sih kebetulan harganya jadi bayar Bapak, saya kasih uang. Nah, itu udah ngapain? Udah bawa aja, nah, saya nggak pernah marah. Gitu. Oke lah. Mengenai harga diri itu maksudnya ya Pak Topan. Apa itu? Lu nggak tahu itu siapa, sampai 2 kali kan. Ya. Bukan kenalkan kan? Nah, saya kan baru pertama kali ketemu Bapak ini, Bapak RT, udah boleh saya bilang kan. Nah, setelah itu kan baru ucapan, saya pernah ke PW, misalkan itu baru bilang, kalau jadi bayar 1 juta, saya nggak mau. Nah itu Bukan saya versi. minta, kan? Ini versi Bapak antar dulu, versi ini. Oke, ini dia. Asisten saya. Ya, saya yang voice over Bapak. Kalau Bapak pengadilan itu, saya bisa mengajukan 10 orang. Karena ada di sini. Ntar dulu Pak RT, boleh. ntar dulu Pak RT. Ketika saya live, itu ada dua versi video yang sampai saat ini masih ada. Jadi saya memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada dua versi live. Salah satunya adalah ada dua versi dari asisten saya satu, yang kedua adalah ada dua versi dari asisten saya kedua. Yang pertama adalah Pak RT minta uang 100 juta, yang karena masalah mengenai harga diri kalau mau dibantu, dan yang kedua mengenai harga diri Pak RT tidak mau duit 100 juta. Jadi ada dua. Nah, wajar dong kalau saya komentarkan itu ketika live. Ini sekarang Karena di live-nya itu saya ada dua versi, udah lihat belum? nggak pernah baca. Mbak Devi, bentar. Loh, nggak boleh, Pak, nggak boleh, jangan boleh. Kita
Bapak kan harus lihat bukti, Pak. Ya, coba. Pada kejadian saya ada di belakang beliau, ada di belakang beliau. Ini ada ya, Pak? Bukti, Pak. Ya, coba. Pada kejadian saya ada di belakang beliau, ada di belakang beliau. Ini ada ya, Pak? Oke. Ini ada 2 ya? Oke, ya. Aku emang agak jauh ya, karena aku kan nggak pernah. Kamu lebih dekat ke saya, Pak Ron. Enggak, saya agak jauh. Nah, ada saksinya Pak Topannya. Jadi gini, mungkin aku kurang dengar juga ya tentang 100 juta. Aku udah ngomong juga sama Pak Topan sama Ibu juga. Nah, kenapa aku langsung ngomong sama Ibu yang pertama tadi beberapa yang dibicarakan sama Bapak juga. Kan dia juga bilang sapinya bla 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 gitu juga. Aku agak sedikit bukan marah, tapi kayak kok begini, kecewa. Akhirnya pas dengar kata-kata itu, aku langsung balik ngomong sama Pertanyaan saya cuma satu. Apakah Anda mendengar pernyataan yang keluar dari Pak RT meminta uang? Hanya itu saya minta. Nah, oke, yang pertama di situ mungkin aku bisa salah dengar karena yang aku ingat itu aku mendengar kata 100 juta. Sekali lagi saya jawab, saya tanya, apakah Anda mendengar pernyataan Pak RT meminta uang 100 juta? Ya, kalau di situ aku mungkin kurang jelas. Gitu. Aku juga udah ngomong kok. Saya paham. Jadi ini apa-apa saya ada dua Saya ada di belakang beliau. ya. Ini yang ini dulu nih ya, kesaksiannya. Iya. Jadi bukan kalimat meminta. Dan saya tidak menuduh, saya cuma marah karena ada 2 versi. Jadi ini dapat input Yes. Dan itu pun dua-duanya saya masukin nih di video, Pak. dan pernyataan Anda saya delete. Iya. Itu tidak ada. Oke, ya aku juga minta maaf kan. Satu, oke. Ini yang benar adalah bahwa Pak RT tidak mau membantu. Karena walaupun dibayar 100 juta. Itu benar. Karena ini menyangkut harga diri itu. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin juga di teman-teman media. Lalu Cuman sangat saya sayangkan beberapa media membuat ini topik dari berita ini adalah DP Dewi Persik pendangdut marah-marah dikarenakan Pak RT meminta uang 100 juta untuk korban. Salah satu yang Pak, masih segini Pak, kalau namanya dunia entertain atau mau juga bukannya dunia entertain, dunia politik ataupun dunia apa saja, yang namanya gosip atau clickbait itu selalu media itu selalu bikin. I see, berarti kan Apakah di sini itu ada jadi tanggung jawab saya? I see, berarti kan di sini ada asap, ada api, ada asap dong. Nah, Karena asapnya, tidak mungkin example this media membuat yang namanya apakah topik media ini begini. saya yang buat? Bukan, enggak. Ya. Ini saya bilang ini substansinya kan berarti kan ada gitu loh. Ya. Substansi yang ibu Ya. bicarakan ini nggak mungkin loh media tiba-tiba di sini udah justifikasi. Lah makanya itu kan balik lagi ada media ilegal, ada media Dan banyak non ilegal. Nah, sekarang balik lagi di video saya, ada nggak saya bilang begitu? Di video saya tuh dua versi. Saya kebetulan saya record semua video itu. Saya Nah, download oke. loh. Dan saya kebetulan juga saya simpan video saya di Instagram saya. Saya download. Dari ibu posting begitu ibu. Iya, saya Pak. 1 jam 1 menit. Ada di Instagram saya masih ada kok. Ya, Bapak bisa lihat lagi detik per detiknya. Jadi ada 2 versi. Jadi intinya adalah saya menerima saya terutama ya. Saya merasa tersinggung karena menerima perlakuan yang tidak baik. Saya punya niat baik di mana tiap tahun yang saya lakukan memberikan daging atau sembako buat warga-warga saya, saudara-saudara saya. Walaupun dari door to door. Jadi Bu, Ya. tapi kan omongan itu tadi sudah disampaikan Ya, enggak kan saya harus ulang lagi dong Pak. Kemudian saya mendapat perlakuan dari orang yang saya anggap bapak di warga sini. Iya. Salah satu Enggak, contohnya maksudnya ketika kalau- kita kalau minta ini- tolong, tak dulu Pak Ustadz. Ketika saya minta tolong, tapi saya ditanggapi. Kalau mereka kan berarti saya ditanggapi tidak baik. Contohnya, saya bersuara kepada Pak Presiden. Pak Presiden apakah marah-marah kepada saya? Itu kan tidak pantas selaku bapak. Harusnya Pak Presiden mendengar, ada Pak Tenang atau Pak RT datang aja langsung ke rumah saya. Benar nggak Bu ini sapinya ini mau dibawa Bu? Itu yang benar, bukan malah bos bilang sama bos kamu, warga kita tidak mau sama daging. Setuju nggak seperti itu? Saya pikir kita kembali lagi. Nggak, nggak usah. Enggak Pak, ini perlakuan benar nggak ada RT seperti itu? Tapi kembali. Dilepas sapi saya, benar nggak? Kembali saya Jangan sampaikan. ngomong kembali, benar nggak? Ibu. Loh, karena kan itu pengancaman karena belum jam 7. Karena saya baru pulang dari. Kalau kita kalau jam 7 mungkin bisa dilepas. Apalagi bapak ini laki-laki kok, sama perempuan. Pantas gak seorang bapak yang kita anggap sebagai RT, bapak marah-marah. Masjid bukan tempat berak sapi, saudara. Loh Pak, masjid punya umum. Masjid punya apa, bukan punya bapak. Emang harus dijaga, nggak dijaga ibu sapi. Loh, sebentar dulu orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya jangan masalah kok. Kok ada yang marah-marah? Saya marah karena saya dididik. Ya bapak itu bapak, bukan marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Kok kamu tuh RT tapi tidak bisa
bisa mengayomi. Ini mau dilanjutkan apa enggak? Kamu itu malah ketawa. Udah gini. Bu, Ibu jangan. Iya. Mohon maaf ya. Di sini kita nggak ada sama sekali. Pak, itu kan dari sini aja kita bisa lihat. Kita mau cari Kita bisa lihat dari kita kayak apa. Lihat. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Bener nggak RT kayak begini dipilih? Hah? Bener nggak? Malayasi Sekarang lihat yang bisa ketawa-ketawa.